Ciri-ciri dari defisiensi dari pupuk unsur mikro pupuk borak ini, ujung dari daun kelapa sawit itu keriting. Kalau kita pegang dari ujung yang keriput itu, dia tuh renyah seperti kerupuk. Oke, kembali lagi di channel Radio Ngronyos, channel di mana tempat kita berbagi tentang kelapa sawit. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan untuk sobat pengaplikasian pupuk borak untuk kelapa sawit dan juga manfaat, dosis, dan waktu yang tepat memupuk borak. Untuk lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Radio Ngronyos. Bagi yang baru mampir, ini merupakan channel tempat berbagi tentang kelapa sawit. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa setelah menonton video ini di subscribe, di like, dan di komen. Pertama saya akan membahas dari bentuk pupuk borak atau pupuk boron. Bentuknya seperti tepung mengkristal dengan berwarna putih seperti ini. Kebutuhan akan pupuk borak pada kelapa sawit dengan jumlah yang sangat sedikit, antara 50 gram sampai dengan 100 gram per pokok, sesuai dengan tingkat produksi dari kelapa sawit. Manfaatnya pertama, ini pupuk borak ini pembelahan pada pucuk kelapa sawit. Pucuk kelapa sawit. Ciri-ciri dari defisiensi dari pupuk unsur mikro pupuk borak ini, ada dalam satu wilayah di kebun itu, ujung dari daun kelapa sawit itu keriting, kayak keriput itu modelnya. Kalau kita pegang dari ujung yang keriput itu, dia tuh renyah seperti kerupuk, berbunyi. Dan manfaat kedua, sebagai penyerbukan dari bunga jantan ke bunga betina. Dan manfaat ketiga, tingkat keseragaman kemasakan atau kematangan dari buah kelapa sawit ini lebih seragam dalam satu wilayah setelah kita lakukan pemupukan borak. Dan berikutnya saya akan membagikan cara aplikasi dari pupuk borak ini. Bisa kita lakukan dengan dua cara, sesuai dengan umur dari kelapa sawit. Kalau masih kita bisa jangkau kelapa sawit ini, bisa diletakkan di ketiak lepah ini. Manfaatnya apa? Karena pemupukan ini jumlahnya sedikit, dia akan kalau ada hujan secara bertahap menetes ke akar. Kalau kelapa sawitnya tidak bisa dijangkau di ketiak lepah, bisa dilakukan di areal piringan. Untuk membahas lebih lanjut waktu yang tepat memupuk pupuk borak pada kelapa sawit, terlebih dulu saya akan mengaplikasikan pupuk borak ini pada kelapa sawit. Dan saya memakai cara yang kedua dengan cara diaplikasikan di areal piringan. Kenapa saya mengaplikasikan di areal piringan? Karena saat ini curah hujan sangat rendah, makanya saya aplikasikan di areal piringan agar lebih efektif. Oke, ikuti terus video ini.
Oke sobat, waktu yang tepat pengaplikasian pupuk borak pada saat kita sudah selesai melakukan pengaplikasian pupuk makro, diantaranya pupuk dolomit, pupuk organik, urea, TSP, NPCL, dan terakhir ini adalah pupuk borak. Kenapa kita melakukannya selesai dari pengaplikasian pupuk makro? Karena sifat dari pupuk borak ini tidak sinergis dengan pupuk makro. Kita harus memberikan jarak sekitar 2 minggu setelah pengaplikasian pupuk makro maupun 1 bulan agar tidak terjadinya kekalahan dalam salah satu unsur pupuk yang kita aplikasikan pada kelapa sawit. Demikian kali ini saya membagikan untuk sobat Ronyos. Semoga bermanfaat. Kita mendapatkan kabar baik. Pemerintah sangat serius dalam menangani melimpahnya produksi dari buah kelapa sawit di Indonesia dengan berhasilnya membangun kilang minyak dan berhasil juga memproduksi D100 green biodiesel. Ini sangat kabar mengembirakan bagi petani kelapa sawit. Mudah-mudahan ke depan harga kelapa sawit terutama TBS tetap stabil agar kita petani kelapa sawit semakin sejahtera. Demikian, salam tandan berduri.